Perkenalkan, saya Rizky Maulana dari kelas 11-5. Kita sedang berada di Situ Sangiang, yang dimana Situ Sangiang ini menjadi tempat wisata oleh warga luar. Dan saya ingin mewawancarai tentang bagaimana sih Situ Sangiang ini bisa dikenal warga luar, atau gimana sih cara warga lokal melestarikan Situ Sangiang ini menjadi situ wisata. Oke, mari kita langsung wawancari warga setempat. Bapak, mohon maaf sebelumnya mengganggu waktunya. Saya ada mengemban tugas dari sekolah untuk mewawancari warga setempat tentang informasi sedikitnya dari Situ Sangiang ini. Saya izinkan saya untuk melontarkan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Ya, mungkin yang saya tahu akan saya jawab, yang nggak tahu ya mohon maklum aja gitu. Ya, dok. Langsung saya Bapak, apa menurut Bapak yang menjadi daya tarik dari Situ Sangiang ini, Bapak? Pendapat saya mungkin sebagai masyarakat atau ingin melihat situasi situ, keberadaan airnya lah mungkin, atau istilahnya rekreasi, bisa jadi untuk mencari ketenangan atau hiburan, tapi hiburan tidak ada sih secara ininya, mungkin ya ketenangan lah atau mungkin rekreasi lah gitu ya gitu. Jadi secara ininya ingin tahu situ. Di mana biasanya warga setempat berkumpul dan beraktivitas di sekitar Situ Sangiang? Beragam sih, kalau yang berkumpul, kalau mungkin ada acara itu ada di tamannya ada dua, yang di sebelah sebelah timur dan sebelah utara itu ada dua taman. Jadi di Situ Sangiang ada dua taman, mungkin untuk yang kalau ada acara-acara gitu. Kalau untuk keseharian mungkin ya sebagian pencari ikan ada menjala, atau yang di wilayah sekitar penjual makanan minuman gitu. Semacam saya sendiri kan jualan bakso gitu, atau jualan nasi liwet gitu. Lanjut Bapak, kapan Situ Sangiang mulai dikenal masyarakat luas sebagai tempat wisata? Secara pastinya saya juga tidak tahu, karena saya sendiri dari semenjak saya lahir Situ Sangiang kan sudah ada. Mungkin sebenarnya sudah dari dulu sudah menjadi daya tarik wisata gitu, cuman secara pasti kita tidak tahu. Siapa tokoh atau pihak yang berperan penting dalam menjaga dan merawat Situ Sangiang? Kalau disebut tokoh mungkin untuk secara situnya, di sini kan ada situ dan ada makam keramat yang dikeramatkan gitu ya. Kalau untuk situ mungkin bukan oleh seorang tokoh, tapi seharusnya mungkin keseluruhan warga masyarakat itu istilahnya bertanggung jawab atas Situ Sangiang, kebersihan dan segala macamnya gitu. Terus kalau secara kedinasan itu ada dua. Jadi yang satu untuk situnya dikelola oleh PSDA provinsi, sementara untuk objek wisatanya oleh Dinas Pariwisata Kabupaten. Gitu. Kalau untuk makomnya sendiri itu memang ada seorang tokoh, yaitu yang disebut dengan Kuncen. Mungkin itu aja. Mengapa warga merasa Situ Sangiang penting untuk dilestarikan? Memang sangat penting untuk dilestarikan, terutama masyarakat sendiri berharap untuk bisa menjadi perputaran roda ekonomi. Jadi berharap ke pemerintah sih, supaya bisa memfasilitasi sektor pariwisatanya bagaimana supaya bisa lebih ditingkatkan, supaya menjadi ada daya tariknya gitu. Jadi perputaran ekonominya akan terus berjalan, mungkin masyarakat akan terbantu. Jadi tidak harus jauh-jauh mencari pekerjaan keluar. Kalau
wilayah Situ Sangiang itu sendiri bisa menghasilkan usaha misalnya perdagangan atau ya warung-warung atau apapun atau rakit pun akan berjalan dengan istilahnya akan banyak yang beroperasi kalau banyak wisata yang datang gitu. Pertanyaan terakhir Bapak, bagaimana usaha warga setempat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian Situ Sangiang? Ya untuk saat ini sih kalau menjaga secara ininya karena masyarakatnya relatif agak berjauhan ya dengan situnya gitu, mungkin tidak terlalu ini, tapi secara ininya ya menjaga bersama lah dari kebersihannya gitu. Yang paling tidak masyarakat di sini paling tabu untuk membuang apa sih namanya semacam kotoran-kotoran atau BAB atau itu paling tabu di Situ Sangiang itu. Kalau sebatas kencing sih mungkin ada gitu, cuman kalau yang paling utama dijaga kebersihan itu istilahnya tidak sembarangan masyarakat membuang kotoran-kotoran, jadi supaya terjaga keasliannya itu, termasuk kebersihan rumputnya dan segala macamnya gitu. Kalau yang paling utama kalau masalah rumput atau apa itu nanti ada dari PSDA dan dari Dinas Pariwisata, mungkin itu lah. Makasih Bapak atas Siap. jawabannya. Ya. Mewawancarai warga setempat ya, ternyata begitu. Bagaimana Situ Sangiang itu bisa menjadi populer atau Situ Sangiang itu kurang diminati atau kurang dilihat banyak masyarakat ya. Tapi kita berharap Situ Sangiang ini menjadi tempat wisata yang populer dan menjadi ajang untuk mencari ekonomi untuk masyarakat ini bisa berputar roda ekonominya. Tapi ya sekian dari saya, Rizky Maulana mengabarkan dari Situ Sangiang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.